Berlatar di daratan Cina sekitar 200 tahun sebelum Masehi, ada suatu masa di mana perang besar terjadi dan telah berlangsung selama 500 tahun yang melibatkan 7 negara besar di daratan tersebut. Meskipun masing-masing kerajaan itu telah mengutus para jenderal besarnya dengan ratusan ribu armada, namun perang itu tidak juga menunjukkan tanda-tanda berakhir sampai akhirnya seorang bocah dari negara Jin muncul dan mulai mengubah perjalanan sejarah. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang anak yatim piatu korban perang bernama Shin dan Hyo yang dijual sebagai budak, di mana mereka dipekerjakan oleh sebuah keluarga petani. Hari-hari mereka lalui dengan berbagai pekerjaan yang berat hingga membuat Shin, bocil yang biru yang agak tengil, kesal dan bertekad untuk keluar dari perbudakan tersebut. Mendengar hal itu, Hyo, bocil yang putih yang satu lagi, lalu berkata kalau hal itu akan sulit untuk diwujudkan karena jika seorang anak telah menjadi yatim dan dijual sebagai budak, maka dia akan selamanya menjadi budak dan tidak akan pernah bisa lagi untuk naik kasta. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, namun bukan tidak mungkin untuk mewujudkan hal itu karena ada satu cara dan sebenarnya memang hanya satu-satunya cara untuk keluar, yaitu dengan mempunyai kemampuan menggunakan pedang. Untuk itu, karena mereka berdua juga berbagi mimpi yang sama, yaitu untuk menjadi jenderal perang terhebat, mereka pun sepakat untuk berlatih dengan berduel setiap hari sebanyak 10.000 kali sampai mereka benar-benar mahir menggunakan pedang. Beberapa tahun pun berlalu dan mereka berdua kini sudah mulai dewasa, di mana pada suatu hari saat mereka sedang latihan seperti biasa, ada seseorang dengan pakaian mewah yang datang dan melihat aksi mereka berdua. Orang tersebut bernama Sobun Kun, salah satu menteri kerajaan sekaligus tangan kanan raja, dan melihat kemampuan berlatih mereka, beliau pun kemudian pergi menemui bos mereka dan memberikan penawaran. Masalahnya, beliau hanya ingin mengambil salah satu dari mereka dan di kesempatan ini, Hyo yang terpilih untuk dibawa ke kerajaan. Walaupun agak berat, Shin yang gak ikut diajak akhirnya tetap mengikhlaskan kepergian satu-satunya sahabatnya itu dan berjanji kalau dia akan menyusulnya suatu saat nanti dan menjadi lebih hebat darinya. Semenjak ditinggal oleh Hyo, Shin pun semakin giat berlatih siang dan malam untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya walaupun sendirian. Awalnya saya mengira mereka akan menjadi rival dan harus bertarung seperti di film-film lain. Namun saya salah karena tiba-tiba terjadi hal yang sama sekali tidak pernah Shin bayangkan sebelumnya. Suatu malam saat sedang tidur, Shin merasa kalau ada orang yang mengetuk pintunya dan sangat terkejut begitu melihat kalau orang itu adalah Hyo yang sudah dalam kondisi sekarat. Tanpa memberikan banyak penjelasan, Hyo lalu menyerahkan sebuah peta kepada Shin dan memintanya untuk mendatangi tempat yang ada di sana. Hyo hanya menjelaskan kalau saat itu sedang terjadi pemberontakan di kerajaan dan beberapa orang sedang mengejarnya. Oleh karena itu, Shin diminta untuk segera pergi dari sana agar terhindar dari orang-orang tersebut. Dan benar saja, tidak berselang lama setelah Shin pergi, utusan dari para pemberontak kerajaan telah berhasil melacak Hyo sampai ke desa tersebut dan menemukan jasadnya. Tidak hanya itu, pemimpin mereka juga bahkan memerintahkan untuk segera membumi hanguskan seluruh tempat itu untuk menghilangkan saksi-saksi yang melihat kedatangan mereka. Sementara itu, karena zaman dulu belum ada Gojek, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dengan berlari, di tengah perjalanan, Shin justru dihadang oleh para bandit yang tertarik dengan pedang yang dibawa oleh Shin. Tapi, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, di mana kemampuan pemuda itu mampu mengalahkan pemimpin mereka hanya dalam sekali serangan.
Sampai akhirnya setelah beberapa saat kembali berlari, Shin akhirnya sampai di depan sebuah tenda yang ditandai di dalam peta pemberian Hyo sebelumnya, di mana dia sangat terkejut melihat Hyo yang ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat di dalam tenda tersebut. Hyo. Namun belum sempat Shin memproses apa yang sedang terjadi di depannya, tempat tersebut tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran dengan kemampuan pedang yang luar biasa yang ditugaskan untuk melacak jejak Hyo sebelumnya. Dari sinilah akhirnya baru diketahui kalau ternyata orang tersebut bukanlah Hyo, melainkan raja dari negara Jin yang bernama Raja Eisei yang memang sangat mirip dengan Hyo. Hal itu pun seketika menjelaskan alasan Menteri Sobun Kun hanya membawa Hyo seorang diri adalah untuk menjadi umpan, dan itu artinya dari awal mereka memang berniat untuk mengorbankan Hyo. Tapi entah apa alasannya, setelah menjadi umpan pun tidak ada alasan lain Hyo menyuruh Shin datang ke sana selain untuk tetap melindungi raja tersebut. Walaupun di sini Shin sama sekali tidak peduli dengan Raja Eisei dan pemberontakan yang terjadi di kerajaannya, dan bahkan justru berniat untuk menghabisinya karena dinilai dia adalah penyebab kematian Hyo. Namun Shin memilih untuk lebih dulu berduel dengan si pembunuh bayaran terlebih dahulu karena dia ingin membalaskan dendam Hyo yang telah tewas di tangan orang tersebut. Diperlihatkan di sini bagaimana semangat dan tekad kuat dari Shin untuk melawan pembunuh bayaran itu, tapi karena tidak mempunyai pengalaman bertarung sungguhan, bahkan pembunuh bayaran itu hanya mempermainkannya tanpa menggunakan pedangnya. Namun tidak berhenti sampai di situ, karena hanya dalam waktu yang sangat singkat, Shin mampu mempelajari gerakan musuhnya dan bahkan membuat musuhnya kerepotan dan akhirnya melancarkan sebuah serangan fatal yang langsung membuat lawannya tersebut tidak berdaya. Shin ni o tsukamari kudasai. Setelah menyingkirkan pembunuh bayaran tersebut, Raja Eisei pun menjelaskan dengan justru mempersilahkan Shin jika dia memang mau menghabisinya. Namun Eisei tidak akan membiarkan hal itu terjadi tanpa perlawanan karena dia juga harus menghormati orang-orang yang telah berkorban untuk melindungi dirinya, termasuk Hyo sendiri. Namun berhubung Shin masih memproses alasan Hyo menyuruhnya untuk melindungi raja itu dan situasi juga masih belum kondusif karena para prajurit pemberontak juga sudah mulai mendekati tempat tersebut, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saat sedang mencari jalan untuk pergi dari tempat tersebut, mereka dihadang oleh seorang bocah yang mengenakan kostum aneh. Dia lalu memperkenalkan dirinya bernama Karyo Ten, tapi kalau dipanggil Karyo nanti mirip dengan Mas Karyo yang ngontrak di tempat Sidul, almarhum Basuki. Kita panggil aja Ten-Ten. Dia adalah seorang anggota bandit, tapi karena semua bandit itu telah dihabisi oleh Shin, dia pun mengikutinya sampai di sini, di mana dia menawarkan bantuan untuk kabur menggunakan jalur rahasia dengan imbalan sejumlah uang. Karena tidak terlihat sebagai ancaman, mereka pun kemudian menerima tawaran itu dan bersama-sama pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, ketika situasi sudah agak kondusif, Shin kembali meminta penjelasan tentang Hyo yang digunakan sebagai kembaran raja dan memang diperuntukkan untuk mengelabui musuh. Namun, Eisei berdalih kalau dia tidak pernah memaksa Hyo untuk melakukannya dan bahkan Hyo sendiri mengaku senang bisa melakukan tugas terhormat untuk melindunginya. Intinya, secara tidak langsung, selain mengorbankan diri untuk melindungi Raja Eisei, dia juga berkorban agar Shin mempunyai kesempatan untuk menggapai mimpi mereka dan terbang tinggi untuk menjadi jenderal terhebat. Dengan mengikuti raja tersebut karena berlatih seumur hidup pun tidak mungkin bagi mereka yang hanya budak dari petani biasa untuk masuk ke tentara militer kerajaan. Untuk itu, Eisei lalu meminta Shin berhenti menangisi kepergian sahabatnya itu dan memberinya pilihan untuk kembali menjadi budak atau melanjutkan keinginan Hyo dan mimpi mereka, dan untuk itu, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah dengan membantu Raja Eisei merebut kembali tahta kerajaan miliknya.
じゃあ急ごうぜ。 Sementara itu di dalam istana negara Jin diperlihatkan Seikyo, saudara tiri Ise yang telah menggulingkan Raja Ise dan merebut tahtanya. Dia mengadakan pertemuan dengan kroni-kroninya setelah kehilangan salah satu pembunuh terbaiknya dalam menangkap Ise yang asli dan juga Shobun Kun yang menghilang entah kemana. 姉君司教が倒されておいて Lalu di tengah pertemuan itu, tiba-tiba Jenderal Besar Oki muncul untuk menemui Seikyo sambil membawakannya sebuah hadiah yang tidak lain adalah kepala Shobun Kun. Namun hal itu tidak dia lakukan dengan cuma-cuma karena Jenderal Oki juga meminta wilayah yang telah dikuasai oleh Shobun Kun sebagai imbalannya. 手なずけておいて損のない男だ。 Sedikit cerita tentang Jenderal Oki, beliau adalah salah satu dari 6 jenderal besar terakhir di negara Jin yang telah pensiun, di mana kabarnya beliau hanya akan bertarung jika menilai pertempurannya cukup seru. Intinya sekarang dia tidak memihak siapapun, namun Seikyo yang pada dasarnya mempunyai otak licik pun langsung melihat hal itu sebagai kesempatan dan beranggapan akan sangat menguntungkan baginya jika orang seperti Jenderal Besar Oki juga berada di kubunya. Jadi meskipun beberapa penasehatnya agak curiga mengingat kepala Shobun Kun yang beliau bawa sudah sulit dikenali, namun Seikyo tidak peduli dan tetap menyetujui permintaan Jenderal Besar Oki. あんまりですね からかえよって。 Di sisi lain, Eisei sendiri juga kini harus mencari keberadaan Shobun Kun dan kembali mengumpulkan pasukannya karena menurut rencana pelarian yang mereka buat sebelumnya, Shobun Kun akan segera menemuinya di titik yang sudah ditentukan begitu para pasukan pemberontak tidak lagi mengejarnya. Sempat terjadi sedikit kendala saat mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang dimaksud karena keberadaan mereka ternyata telah terlacak oleh seorang pemburu hadiah dari suku gunung. Walaupun pendek, orang itu tetap tidak bisa diremehkan karena dia justru memanfaatkan tubuhnya yang kecil untuk bergerak dengan sangat cepat. Untungnya, Shin akhirnya menemui kelemahan orang itu di mana dia lalu menyerang membabi buta dengan kekuatannya sehingga membuat orang itu terpojok dan berhasil mengalahkannya. Tanpa dia sadari, dia juga telah terkena serangan racun yang untungnya bisa dinetralkan oleh Tenten dengan penawar buatannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya telah berhasil sampai di lokasi pertemuan yang dimaksud, di mana Shin juga sudah mulai tersadar dari efek racun sebelumnya. Lalu setelah beberapa hari menunggu di tempat tersebut, tiba-tiba Shin merasakan ada pergerakan di sekitar mereka yang membuatnya langsung waspada. Dan ternyata pergerakan itu berasal dari Shobun Kun dan pasukannya yang ternyata masih hidup dan berhasil sampai di tempat tersebut tanpa terlacak. Setelah semua sudah berkumpul, mereka pun langsung membahas rencana serangan balik ke istana untuk merebut kembali tahta kerajaan yang sayangnya dilihat dari berbagai sudut pun terasa mustahil karena pasukan mereka tidak sampai 100 orang, sementara Seikyo mempunyai 80.000 tentara kerajaan yang berjaga di seluruh wilayah negara Jin. Namun sebenarnya ada satu cara yang mungkin juga adalah satu-satunya cara yang tersisa, yaitu bersekutu dengan orang-orang barbar dari suku gunung yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Dan beruntungnya mereka memiliki Tenten yang notabene adalah keturunan suku gunung. Jadi karena tidak punya pilihan lain lagi, Eisei akhirnya memutuskan untuk mencoba pertaruhannya dengan meyakinkan kepala suku gunung untuk bertarung bersamanya. もはやそれしかないのだ殿、やはり危険では。大王様動くな。大王大王様 Setelah dibawa melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di wilayah utama suku gunung dan bertemu dengan kepala suku mereka yang bernama Yotawa. Tanpa banyak basa-basi, Eisei pun langsung mengutarakan niatnya untuk mengajak suku gunung beraliansi dan membantunya merebut kembali tahta kerajaan dari tangan adik tirinya. 民を生かす道を開くために剣を取るべきだ。
Awalnya Yotawa menolak mentah-mentah permintaan Eisei karena diceritakan kalau suku gunung masih menyimpan dendam terhadap orang-orang dari negara Jin. Hal itu bermula dari ratusan tahun yang lalu saat suku gunung dan negara Jin masih saling bersekutu. Tapi setelah raja pertama negara Jin meninggal, orang-orang dari suku gunung mulai kembali dikucilkan dan terdesak hingga mereka terpaksa harus kembali hidup di pegunungan. Eisei sebenarnya juga sudah menyadari permasalahan itu dan langsung meminta maaf atas nama para leluhurnya. Tidak hanya itu, dia juga memberitahukan niatnya untuk menghapus perbatasan antara 7 negara dan menyatukannya menjadi satu wilayah sekaligus menghentikan perang yang sudah berlangsung selama ratusan tahun agar mereka semua bisa hidup berdampingan. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Yotawa dan pasukannya untuk merebut gelar rajanya kembali sebagai langkah awal dari rencana besarnya tersebut. Setelah mempertimbangkan tawaran itu, Yotawa akhirnya setuju dan menyambut Eisei sebagai sekutu dari suku gunung. 戦の準備だ。 Setelah aliansi itu resmi dibentuk, karena mereka hanya memiliki sekitar 3.000 pasukan, mereka pun harus menyusun rencana untuk masuk ke dalam wilayah istana negara Jin tanpa harus menghadapi puluhan ribu tentaranya, yaitu dengan berpura-pura datang untuk menjadi sekutu dengan pemerintahan negara Jin yang baru, di mana Eisei dan yang lainnya akan memanfaatkan kostum suku gunung dan menyamar di antara mereka. 王宮までには8万の兵がおります。奴らがなぜ突然本当に開けてくれるかな。 Rencana tersebut ternyata berhasil memperdaya Seikyo yang sedang membutuhkan pasukan sebanyak-banyaknya sehingga dia mengizinkan mereka untuk memasuki wilayah istana. Sayangnya hanya sekitar 50 orang saja yang diperbolehkan untuk masuk sehingga mereka harus kembali memikirkan cara agar bisa sampai ke aula utama dan menyingkirkan Seikyo sebelum mereka justru akan dihabisi oleh para prajurit Seikyo. 開戦の場所だ。衛星だけだ。 Untungnya, Eisei yang sebelumnya telah menjabat sebagai raja mengetahui tentang jalur rahasia yang awalnya dibuat agar raja dan orang-orang penting bisa melarikan diri kalau ada penyerangan, di mana jalur rahasia tersebut langsung tembus ke dalam singgasana raja tempat di mana Seikyo berada. Sehingga begitu berhasil memasuki pintu gerbang, mereka langsung membagi kelompok menjadi 2. Eisei, Shobunkun, Yotawa dan 40 pasukannya menerobos dari bagian depan, sementara Shin, Tenten dan 10 orang pasukan gabungan pergi melalui jalur rahasia dan langsung menuju singgasana raja. Sayangnya, jalur tersebut pun sudah diantisipasi oleh para tentara di bawah pimpinan Komandan Saji yang terkenal kejam dan arogan. Namun karena saat itu dia melihat kalau Eisei tidak ada di antara mereka, dia lebih memilih untuk kembali dan menyerahkan urusan tersebut kepada para bawahannya. Tidak hanya itu, Algojo Kerajaan Jin juga dikerahkan untuk menghadang Shin dan yang lainnya sehingga mereka harus mati-matian berusaha untuk bisa melewati jalur tersebut. Di sisi lain, rombongan Eisei juga mengalami kesulitan karena hanya dengan mengandalkan 40 orang, mereka harus menghadapi ribuan prajurit penjaga istana yang seolah tidak pernah habis. Tapi, di sini Yotawa dan pasukannya juga memperlihatkan kemampuan asli dari suku gunung yang sebenarnya. 殲滅しますぞ。 Ternyata fungsi dari topeng para suku gunung tersebut adalah untuk menyembunyikan mimik mereka, di mana saat para musuh telah memberikan serangan, mereka hanya pura-pura mati dan diperlihatkan fisik mereka yang begitu kuat, berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga 1-2 tebasan pedang dan panah seperti tidak berpengaruh terhadap mereka. Dengan serangan mendadak tersebutlah kemudian mereka berhasil memukul mundur para pasukan pemberontak dan menerobos masuk hingga area utama istana, di mana hal itu juga membuat pasukan pemanah istana kebingungan karena kelompok mereka juga berada di antara musuhnya.
Kembali ke Shin dan yang lainnya yang telah bersusah payah mengalahkan Algojo raksasa dengan harus menyatukan 5 orang untuk menjagalnya. Mereka akhirnya berhasil mengatasi pasukan yang menghadang di jalur rahasia hingga hanya berapa orang yang berhasil sampai di singgasana kerajaan tempat Sekio berada. Namun sebelum menghabisi Sekio, Shin dan yang lainnya harus lebih dulu berhadapan dengan Komandan Saji yang sebelumnya pergi meninggalkan mereka di jalur rahasia. Disinilah bagaimana skill Komandan Saji ditunjukkan, di mana arogansinya tersebut bukanlah tanpa alasan karena dia benar-benar memiliki skill dan kecepatan berpedang yang di luar nalar, di mana diperlihatkan dia seorang diri dapat dengan mudah melawan beberapa orang dari suku gunung tanpa kelihatan repot sedikit pun. Walaupun begitu, Shin sama sekali tidak gentar untuk bertarung satu lawan satu dengannya karena itu adalah jalan satu-satunya untuk mewujudkan cita-citanya dan Hyo menjadi jenderal besar, dan lagi pula bagaimana dia akan mewujudkan hal itu jika melawan seseorang di level komandan saja dia tidak mampu. Setelah jatuh bangun di pertarungan tersebut, tidak ada satupun celah dalam pertahanan Komandan Saji. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak menyerah, di mana ketika kesombongan Komandan Saji yang menganggap rendah mimpinya, saat itu juga Shin mendapatkan sebuah momentum untuk melawan balik dan diperlihatkan Komandan Saji yang sedetik saja meremehkan Shin akhirnya justru berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, Sekio yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk melindunginya pun kemudian memutuskan untuk kabur keluar, yang mana membuatnya justru harus berhadapan langsung dengan kakaknya yaitu Eisei. Dengan kondisi tersebut, mereka pun dibiarkan untuk berduel satu lawan satu tanpa ada orang yang ikut campur, di mana tentu saja Eisei langsung menghajar adiknya yang manja tersebut. 私の兄弟なわけないだろう。お前は人の痛みを知るべきだ。勝敗が決した今、殺す値打ちもない。 Dengan tumbangnya Sekio di tangan Eisei seharusnya membuat pemberontakan tersebut berakhir. Namun salah satu komandan pasukan masih bersikeras untuk melawan karena dia dan pasukannya harus dipenggal karena kalah dalam pemberontakan. So dia pun memerintahkan seluruh pasukannya yang tersisa untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan aliansi Eisei, dan sebelum hal itu terjadi, Jenderal Besar Oki dan pasukannya tiba-tiba muncul di tempat tersebut dan langsung mengepung mereka semua. Di sini melihat kemauan Eisei mengambil kembali tahtanya, dia hanya bertanya kepada Eisei apa tujuannya selanjutnya setelah kembali mendapatkan tahtanya sebagai raja. Dan jika jawaban Eisei tidak sesuai dengannya, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya dan membiarkan adiknya kembali naik tahta. と言いますと 中華の唯一王だ。 Mendengar hal itu, Eisei pun tanpa ragu menjawab dengan apa yang selama ini memang diimpikannya, yaitu menghentikan perang yang telah terjadi selama ratusan tahun dan menyatukan ketujuh negara menjadi satu negara besar. Walaupun terdengar seperti mimpi, namun Eisei tetap optimis untuk bisa mewujudkan hal itu dan yakin kalau dia akan menjadi kaisar pertama yang berhasil menyatukan daratan Cina. 中華を統一する最初の王となる。
Mendengar jawaban tersebut, Jenderal Oki mulai mengerti kenapa Sobun Kun dan pasukannya yang telah berada di ujung tanduk pun masih tetap mengikuti Raja Eise, di mana dia pun segera memerintahkan pasukannya untuk menarik diri dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, dia juga memperingatkan para pemberontak yang tersisa untuk menyerah dengan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, di mana Shin pun juga dengan mudah menghabisi komandan yang hendak menyerang Eise. お前の誰事についてきているな。 Sebelum beliau pamit dari sana, Shin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada Jenderal Besar Oki, di mana Shin juga tidak segan untuk mengatakan kalau suatu saat dia akan mengikuti jejak beliau dan menjadi jenderal besar terhebat di dunia. わらべ信本物の戦場で会いましょう。 Dengan begitu, pemberontakan pun berakhir dan Eise akhirnya kembali mendapatkan tahtanya sebagai raja. Namun perjalanan mereka tidak berhenti sampai di situ karena Shin masih harus mewujudkan mimpinya menjadi jenderal besar, sementara Eise harus mencari cara untuk menyatukan ketujuh negara dan menjadi seorang kaisar. Di mana hal itu juga menjadi akhir dari season pertama ini dan kita akan masuk ke season yang kedua. Singkat cerita, setelah Raja Eise berhasil mendapatkan tahtanya kembali, beberapa tahun kemudian pada suatu malam, dia tiba-tiba diserang oleh dua orang pembunuh bayaran yang entah bagaimana bisa menyusup ke dalam istana, di mana tentu saja hanya dengan kemampuan berpedang dasar, Raja Eise hampir tidak bisa melawan, tapi paling tidak dia masih bisa menahan sampai akhirnya para pengawalnya datang dan juga Shin yang muncul di tempat itu. Walaupun awalnya kesulitan menghadapi dua orang sekaligus, namun akhirnya dia tetap dapat mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu dengan bantuan Tenten. Anehnya, di ujung kematiannya, salah satu pembunuh bayaran tersebut mengancam mereka dengan menyebutkan Xiu, atau yang lebih dikenal dengan klan kesedihan, yaitu sebuah klan pembunuh yang sangat ahli, di mana dikatakan hanya butuh seorang Xiu untuk menghancurkan sebuah kota. 小国を滅亡に追い込んだという逸話もある。そんなのどうせ単なる言い伝えだろ。 Di tengah situasi tersebut, salah seorang prajurit lalu melaporkan kalau negara Wei telah menyerang perbatasan dan itu artinya ini akan menjadi peperangan pertama Shin. Walaupun bisa dibilang kalau Shin sudah punya privilege karena telah membantu Raja Eise mendapatkan tahtanya kembali, namun dia tetap harus mulai dengan menjadi prajurit biasa bersama dengan petani lain untuk maju di garis depan. 一丁派手に暴れてくるぜ。 Saat itu, armada perang dari negara Jin akan dipimpin oleh Jenderal Gyoko, tapi biar beda sama musuhnya kita panggil saja Jenderal Agumon yang rambutnya pirang, giginya runcing, dan bisa dibilang adalah junior dari Jenderal Besar Oki. Sementara Shin yang statusnya sebagai budak akan menjadi prajurit infanteri dengan posisi paling bawah mentok, di mana dia justru bertemu dengan teman-teman masa kecilnya yang berasal dari wilayah yang sama. Tapi di sini saat Shin bercerita kalau dia telah menyelamatkan Raja Eise dan bahkan mendapatkan upeti atas jasanya tersebut, tentu saja mereka tidak percaya dan hanya menganggap Shin hanya berkhayal. Sampai suatu saat di mana salah satu komandan datang, mereka dibuat heran melihat bagaimana Shin yang hanya seorang budak bisa kenal dengan orang selevel komandan. 元気そうで何よりだ。久しぶり。 Sampai di sini, Shin dan yang lainnya lalu dikelompokkan lagi menjadi grup yang lebih kecil, di mana dia tidak sengaja satu kelompok dengan seseorang yang kelihatan unik dan sangat pendiam bernama Kyokai. Di sisi lain, armada perang negara Wei yang menjadi lawan mereka saat itu dipimpin oleh Jenderal Goke yang dicat putih merah, seorang jenderal besar dan juga salah satu dari para jenderal yang mendapat julukan 7 naga api Wei.
Dia juga dikenal bertangan dingin dan sangat kejam terhadap lawan-lawannya, khususnya negara jin. Entah apa alasannya, personal. Dan intinya kali ini beliau membawa ratusan ribu pasukannya untuk menerobos perbatasan negara jin, di mana mereka telah mengambil alih 2 bukit untuk mendapatkan jarak pandang yang luas dan siap untuk berperang. Sayangnya begitu di medan perang beneran, Shin dipimpin oleh seorang komandan yang beda lagi yang bernama Bakugo Shin, di mana dia terkenal sangat keras, hanya tahu menyerang tanpa menggunakan taktik apapun. Dan benar saja saat genderang perang mulai dibunyikan, mereka hanya saling tubruk satu sama lain, di mana Shin yang tidak mempedulikan apapun justru berlari paling kencang di depan orang-orang lain untuk menjadi yang pertama menyerang musuh. Dia melompat ke tengah-tengah musuh dan mengobrak-abrik formasi pertahanan mereka sehingga para prajurit infanteri lain jadi bisa menerobos dengan memanfaatkan celah yang dibuat oleh Shin. Bahkan hal itu dinilai komandan musuh sebagai serangan yang sangat nekat. Namun Shin justru bisa menghabisi banyak sekali prajurit musuh dan bahkan menghabisi komandan mereka yang berada jauh di atas panggung. Hal itu tentu saja lumayan memukul para prajurit dari negara Wei, di mana ketika berita tersebut sampai ke telinga seorang wakil jenderal negara Wei, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan kereta perang yang dilengkapi dengan perisai dan senjata, dan hal itu otomatis membuat para infanteri negara Jin yang mayoritas hanya seorang petani kalang kabut karena kena mental. Mendengar kabar itu, alih-alih segera mengirimkan bantuan dengan menurunkan pasukan berkuda, Jenderal Agumon tetap memerintahkan semua pasukannya untuk bertahan tanpa mengirimkan bantuan sama sekali, dan terkesan dia hanya akan mengorbankan Shin dan para prajurit garis depan lainnya. Taikija! Disinilah Kyokai yang gak tahu dari tadi ngapain aja, lalu menyarankan agar mereka membuat barikade atau polisi tidur yang agak mayor, polisinya yang agak gede, dari tumpukan jasad yang berserakan di sana sebagai penghalang untuk menghentikan kereta kuda milik musuh. Cara itu ternyata sangat efektif karena didukung juga oleh situasi medan perang yang berdebu sehingga mengganggu jarak pandang pasukan berkuda, di mana ternyata itulah alasan Jenderal Agumon menahan semua pasukannya karena kalah jumlah. Dia tahu betul kalau dia pasti akan kalah jika langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar berita tentang infanteri para petani yang masih bisa bertahan, menurutnya hal itu bisa dibilang sebagai harapan kecil yang mungkin akan mampu membalikan jalannya perang jika dia mampu memaksimalkan kemungkinan harapan tersebut. Tapi hal itu juga membuat pasukan infanteri para petani kesulitan, dan bahkan sampai malam pun Jenderal Agumon masih belum memberikan bantuan hingga Shin dan yang lainnya yang sudah kecapean pun harus bersembunyi. Sialnya, mereka ketahuan beberapa prajurit musuh, dan disinilah melihat Shin keteteran melawan semua orang sendirian, Kyokai lalu menunjukkan teknik anehnya di mana dia justru bernyanyi dan lompat-lompat kayak pocong dan tiba-tiba membantai puluhan prajurit musuh, bahkan beberapa dari mereka tidak menyadari hal itu. Namun hal itu pun tidak berselang lama karena begitu Kyokai kehabisan nafas, kemampuannya langsung menurun drastis, dan dari sini baru diketahui bahwa ternyata dia adalah seorang perempuan setelah cadarnya terbuka, yang mana hal itu sebenarnya sangat tidak lazim. Lalu karena prajurit musuh yang tidak ada habisnya, mereka pun memutuskan untuk melompat ke sungai.
恐怖でおかしくなったか。バカ野郎。 Sampai di sini melihat keadaan sudah aman, Kyokai menceritakan alasannya ikut dalam peperangan negara Jin adalah untuk membalas dendam. Sebelumnya, dia mempunyai seorang kakak yang halus banget. Dan mereka berasal dari sebuah klan kesedihan yang disebut oleh dua pembunuh bayaran di awal film tadi, di mana di dalam klan tersebut terdapat sebuah adat saat pergantian pemimpin, para kandidat diambil dari wakil terhebat dari beberapa suku di mana mereka akan bertarung hingga menyisakan satu orang, dan orang itulah yang akan menjadi pemimpin suku yang baru. 幼い頃よりひたすら殺しの修練を積み重ね Sialnya, kakaknya lah yang menjadi salah satu calon kandidat tersebut dan walaupun kemampuannya cukup mumpuni, entah apa yang terjadi, kakaknya kalah dan tewas di tangan saingannya yang posisinya kini ada di negara Wei. Namun berhubung dia tidak tahu cara masuk ke negara tersebut, maka dia memutuskan untuk ikut berperang karena dengan begitu, mungkin dia akan bisa sampai ke sana jika negara Jin berhasil menginvasi wilayah negara Wei. Dengan kata lain, tujuan hidupnya saat ini hanyalah untuk membalaskan kematian kakaknya dan dia rela melakukan apapun demi mencapai tujuan tersebut. Bahkan dia tidak peduli jika harus mati asalkan dendamnya itu terbalaskan. 命より大事な少年が殺されたんだ Mendengar hal itu, Shin yang sedikit banyak juga sudah mengerti bagaimana rasanya kehilangan, lalu berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi temannya. Shin juga mengatakan kalau Kyokai tidak boleh mati karena hal itu justru akan membuat kakaknya kecewa. Sebaliknya, Shin meminta Kyokai untuk terus hidup dan menjalankan mimpi kakaknya yang belum tercapai seperti dirinya yang berjanji kepada Hyo untuk menjadi jenderal besar suatu saat nanti. お前はそんな悲しい目をしないで済む。だって Keesokan harinya saat perang masih kembali berlanjut, Shin kembali bergabung dengan para anggota infanteri lainnya yang ternyata masih bersembunyi di atas bukit semalaman, di mana mereka lalu melihat seluruh batalion tempur dari negeri Wei yang turun ke medan perang. Otomatis hal itu membuat sebagian besar orang berpikir kalau tidak akan ada lagi kesempatan menang bagi negara Jin. Namun tidak bagi Shin karena dia justru melihat kesempatan untuk menusuk langsung ke jantung pertahanan musuh yang kebetulan berada dekat dengan posisi mereka saat itu dan memanfaatkan sebagian besar pasukan musuh yang telah turun meninggalkan bukit tersebut. この辺りに味方は何人ぐらい残ってる？ So, hanya dengan mengandalkan beberapa puluh personel amatiran dari pasukan infanteri yang tersisa, Shin lalu memimpin mereka semua untuk menyerang bukit tempat wakil jenderal pasukan perang negara Wei berada. Sementara pasukan perang negara Jin dihajar habis-habisan di medan perang, ternyata aksi yang dilakukan oleh Shin dan kawan-kawan justru membuat Jenderal Agumon langsung menyadari kalau api harapan yang ditunggunya semakin membara. Beliau yang dari awal berlangsungnya perang hanya memerintahkan anak buahnya untuk menunggu, kemudian langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyibukkan medan peperangan. Zengun! Beliau juga memerintahkan Komandan Bakugo Shin, Komandan Shin tadi, untuk membantu kelompok Shin menyerang area perbukitan. Ternyata momen-momen ajaib seperti itulah yang ditunggu oleh Jenderal Agumon karena menurut pengalamannya akan ada faktor X dalam peperangan yang bisa membalikan keadaan, di mana selama ini dia telah menunggu momen itu muncul sebelum melakukan serangan total. Yoshi, omaera! Totsugeki taisei da! So, dengan masuknya kekuatan tambahan secara besar-besaran ke medan perang secara mendadak, tentu saja membuat pihak lawan sedikit kerepotan hingga akhirnya Shin bersama dengan pasukan utama Komandan Bakugo Shin berhasil menerobos hingga garis pertahanan terakhir musuh di atas bukit. Sampai akhirnya untuk mempersingkat waktu, Komandan Bakugo Shin meminta Shin untuk mengikuti pasukan berkuda dan menyerang langsung kamp wakil jenderal negeri Wei. Sementara pasukan infanteri yang tersisa diminta menahan prajurit musuh agar tidak bisa menyusul mereka. 頼んだぞ。姉ちゃんにも夢があったはずだ。 Walaupun agak berat karena khawatir dengan rekan-rekannya yang ditinggal tersebut, Shin akhirnya tetap memutuskan untuk pergi bersama komandannya dan menyerahkan kepemimpinan pasukan infanteri kepada Kyokai karena dia yakin kalau Kyokai pasti mampu melindungi rekan-rekannya yang lain.
Sementara Kyokai dan yang lainnya sibuk menahan pasukan musuh, Shin bersama pasukan komandannya diperlihatkan telah sampai di wilayah camp musuh, di mana kali ini mereka harus berhadapan dengan pasukan pemanah yang menghabisi setengah dari pasukan komandan Bakugo-shin hanya dalam sekali serangan. Dan bahkan sang komandan juga harus menerima beberapa serangan anak panah di tubuhnya. Disinilah diperlihatkan bakat otodidak seorang Shin, di mana dia dapat dengan mudah melihat arah anak panah yang dilepaskan oleh pasukan musuh. Di mana hal itu cukup membuat komandan pasukan pemanah ketar-ketir dan akhirnya Shin dapat menghabisinya. Lalu dalam keadaan yang sudah terseok-seok, diperlihatkan komandan Bakugo-shin dengan semua tenaganya yang tersisa masih berusaha mendekati wakil jenderal negara Wei. Namun dalam kondisinya yang seperti itu, justru dia hanya seperti bunuh diri, di mana wakil jenderal musuh dengan santainya mendekat dan menusukkan pedangnya ke tubuh komandan Bakugo-shin. Tapi ternyata semua itu sudah diperhitungkan oleh beliau, di mana komandan Bakugo-shin memang sengaja mengorbankan dirinya untuk membuat musuhnya mendekat dan melemahkan kewaspadaannya, dan yang terjadi adalah setelah Shin dan yang lainnya berhasil merebut salah satu bukit itu di mana bendera negara Jin berkibar di atasnya, mereka sempat sedikit lega karena mengira kalau perang akan segera berakhir. Namun kenyataannya apa yang ada di balik bukit tersebut justru lebih mengerikan, di mana puluhan ribu armada perang di bawah komando langsung Jenderal Gokei ternyata sudah standby dan siap untuk menyerang. Gikaryu no Gokei. Walaupun armada perang negara Jin jelas kalah jumlah, namun aksi Shin dan para prajurit infanteri lainnya ternyata masih sangat membantu, karena dengan begitu mereka berhasil membuka jalan untuk Jenderal Agumon dan pasukannya mengarah langsung ke tempat di mana Jenderal Gokei berada. Lalu di saat yang bersamaan, tiba-tiba sang legenda Jenderal Besar Oki dan pasukannya muncul, di mana mereka langsung membelah dan mengobrak-abrik garis depan musuh dan menyusul Shin ke atas bukit. Namun di sini kedatangannya bukanlah untuk membantu pasukan negara Jin, melainkan hanya untuk memantau jalannya peperangan tersebut. Walaupun begitu, kehadiran sosok Jenderal Besar Oki tetap membuat pasukan negara Wei ketar-ketir, karena jika sampai beliau ikut turun tangan, maka kemungkinan negara Jin untuk memenangkan perang tersebut akan menjadi semakin besar. Disinilah Jenderal Oki menyuruh Shin untuk mempelajari cara Jenderal Agumon melakukan serangan yang menurutnya lebih mengedepankan insting daripada akal. Di mana hal itu dibuktikan ketika beliau tetap kekeh menahan pasukannya sebelum merasakan adanya sesuatu yang mungkin bisa membalikan keadaan. Sementara lawannya, yaitu Jenderal Gokei, adalah jenderal terbaik dari negeri Wei jika dinilai dari strategi perang. Namun menurutnya tidak setiap perang harus mementingkan akal, karena terkadang sebuah faktor kecil yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali justru bisa menjadi kunci kemenangan. Beliau lalu memberi contoh dengan bagaimana Jenderal Agumon menyerang langsung ke arah musuh yang bisa dibilang adalah cara yang ceroboh, dan cara Jenderal Gokei menanggapi serangan tersebut dengan mengirim beberapa pasukan berkuda untuk mengitari pasukan Jenderal Agumon dan menyingkirkan mereka satu persatu dari belakang. Intinya nekat melawan realistis. Namun selanjutnya apakah Jenderal Agumon akan berhasil mendekati Jenderal Gokei untuk melakukan serangan? Itu semua kembali lagi pada faktor X yang akan terjadi di dalam peperangan. Setelah mendengar ceramah singkat dari sosok yang sangat dikaguminya itu, Shin lalu meminta izin untuk masuk ke dalam peperangan bersama Jenderal Agumon. Dan melihat semangat juang yang dimiliki oleh Shin, Jenderal Oki pun kemudian memberikan kuda kepada Shin untuk melihat apakah dirinya mampu membawa perubahan dalam situasi perang yang sudah tidak menguntungkan bagi pasukan negara Jin.
Lalu begitu memasuki area peperangan, tanpa rasa takut, dia langsung masuk ke barisan musuh untuk menguasai salah satu armada kereta perang milik mereka. Shin menyadari dari pengalaman sebelumnya kalau kereta perang itu mempunyai kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Walaupun mereka bisa membawa lebih banyak prajurit, namun pergerakannya tidak akan selincah pasukan kuda biasa, dan berdasarkan hal itulah Shin mendapatkan ide untuk justru menghancurkan armada kereta kuda yang ada di posisi depan, di mana hal itu kemudian memunculkan efek domino dan menghancurkan armada kereta kuda lainnya yang ada di belakangnya. Hal itu juga menegaskan bahwa ternyata dialah faktor X yang dimaksud Jenderal Oki sebelumnya, di mana atas aksinya tadi memudahkan Jenderal Agumon dan pasukannya melewati beberapa barikade pertahanan hingga dia akhirnya berhadapan langsung dengan Jenderal Goke yang juga bisa dibilang adalah musuh bebuyutannya. Karena mereka sudah saling berhadapan-hadapan, kedua jenderal itu lalu memutuskan untuk duel by one tanpa melibatkan seluruh pasukannya. Sebagai seorang gentleman, kedua jenderal itu pun seolah sudah saling mengerti dan meminta anak buahnya untuk tidak ikut campur. Sampai pada akhirnya dalam pertarungan antara kedua jenderal yang disaksikan ratusan ribu prajurit itu, Goke kalah setelah ditebas oleh Jenderal Agumon, dan dengan begitu pasukan Wei pun kehilangan semangat dan akhirnya mundur. 恨みを晴らすまで Singkat cerita, setelah berpamitan dengan Kyokai, kembalinya pasukan dengan kemenangan juga disambut meriah oleh seluruh penduduk negara Jin. Lalu Shin yang akhirnya kembali ke istana bertemu dengan Raja Eisei dan juga Tenten yang selama peperangan berlangsung, dia selalu memperhatikan bagaimana para ahli strategi istana bekerja. Oleh karena itu, Tenten kemudian memutuskan kalau selanjutnya dia akan ikut ke dalam medan pertempuran sama seperti Shin, namun bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai seorang ahli strategi yang akan bertarung menggunakan otaknya. Sementara itu, Shin berkat aksi-aksinya di medan pertempuran, para petinggi militer lalu merekomendasikannya untuk naik pangkat dan sekaligus menuliskan sejarah bahwa seorang budak bisa menjadi komandan batalion hanya dalam satu pertempuran. Pasca perang tersebut, diperlihatkan juga munculnya sosok baru yaitu Menteri Ryofui yang ditemani oleh dua orang kepercayaannya yaitu Jenderal Mobu dan Sohei-kun, di mana dia juga adalah paman dari Raja Eisei sekaligus orang yang dicurigai menyusupkan pembunuh ke dalam istana di awal film. 先の論功交渉で決まった。 Kabarnya, dia juga mempunyai pengaruh dan kekuatan tempur yang tidak kalah besar, di mana itulah alasan adiknya Eisei di film yang pertama menggebu-gebu untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya karena diceritakan Ryofui juga mengincar tahta sang raja. Dan kedatangannya tersebut menjadi semacam statement kalau dia masih berani muncul secara terang-terangan walaupun semua orang mencurigainya karena dia menganggap kalau Raja Eisei sendiri pun tidak akan berani menyentuhnya. Yoroshiku tanomu. Beberapa bulan berlalu setelah pertempuran dengan negara Wei, tepat saat Jenderal Agumon dan para pasukannya dikirim untuk melakukan ekspansi, di perbatasan yang lain mereka kembali diserang oleh negara tetangga mereka yang lain yaitu negara Zhou. Jadi 16 tahun yang lalu saat salah satu dari 6 jenderal besar negara Jin memenangkan perang melawan negara Zhou, alih-alih mengampuni pasukan mereka yang telah menyerah, jenderal tersebut justru membantai semua pasukan negara Zhou entah apa alasannya, dan sekarang mendengar sedang terjadi perpecahan di dalam negara Jin, mereka berniat untuk menuntut balas.
Karena serangan itu bisa dibilang sangat mendadak dan tidak mungkin memanggil pasukan Jenderal Agumon, Raja Eise terpaksa memanggil Menteri Ryofui dan orang-orang kepercayaannya untuk membantunya mengatasi serangan negara Zu. Walaupun dia tahu kalau hal itu akan membuatnya berhutang budi dan itu bukanlah hal yang bagus berhutang budi kepada orang seperti Ryofui. そのようなことを言っている場合ではない。 Di sini Menteri Ryofui lalu menyarankan agar mereka segera membentuk pasukan darurat dan meminta Raja Eise menunjuk Mobu sebagai panglima perang dan memimpin pasukan negara Jin di medan pertempuran. 国中の民が喜んでおります。 Namun di sisi lain, Sobun Kun justru menilai hal itu kurang efisien karena menurutnya keahlian Mobu adalah untuk full menyerang atau dengan kata lain dia adalah jenderal dengan spesialis menginvasi wilayah musuh. Sementara kondisi peperangan kali ini menuntut mereka untuk bisa menyerang sekaligus bertahan. Sobun Kun mengatakan kalau hanya ada satu orang yang mampu melakukan hal itu, namun masalahnya saat ini beliau sedang mengistirahatkan diri dari peperangan dan orang tersebut tidak lain adalah Jenderal Besar Oki. ご機嫌はいかがでしょうか。 Ternyata sebelumnya Sohei Kun yang sudah paham situasi tersebut langsung berinisiatif menghubungi Jenderal Oki untuk memintanya turun gunung dan memimpin pertempuran melawan negara Zu. Namun karena saat itu beliau tidak menjawab, maka sebagai alternatif, Sohei Kun membawa Mobu sebagai rencana cadangan kalau-kalau Jenderal Oki memang benar-benar sudah tidak tertarik lagi untuk turun ke medan perang. 決定だ。覆ることはない。 Di luar perkiraan mereka, Jenderal Oki ternyata bersedia untuk menjadi panglima perang dan mendatangi Aula Raja untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Walaupun hal itu sedikit membuat Mobu jadi agak kesal karena dia hanya dijadikan sebagai komandan batalion untuk memperkuat pasukan Jenderal Oki di lapangan. お前など過去の遺物だ。どうしました？ Di sini Jenderal Oki lalu meminta semua orang yang ada di ruangan tersebut untuk keluar karena dia ingin bicara empat mata dengan Raja Eise. Dia berkata jika memang negara Jin membutuhkannya untuk kembali memimpin di medan perang, maka permintaan tersebut harus datang langsung dari sang raja. Dan seketika itu juga semua orang pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Ternyata tujuan Jenderal Oki di sini adalah ingin memastikan kembali motivasi dan alasan dari Raja Eise yang sebelumnya mengakui ingin menyatukan seluruh wilayah di daratan utama yang kemudian dijawab oleh Raja Eise dengan enteng, yaitu untuk menepati janjinya kepada seseorang. 俺もそう思う。 Sedikit sejarah mengenai Raja Eise, di mana dulu saat kakeknya menjabat sebagai raja yang sangat hebat dengan memimpin 6 jenderal besar termasuk Oki, sempat terjadi gencatan senjata antara negara Jin dan Zhao, di mana ayahnya Eise ditahan di negara Zhao sebagai jaminan. Di masa-masa penahanan di negara Zhao itulah Eise lahir dan tumbuh bersama sang ayah, sampai pada suatu saat ayahnya diselamatkan oleh Ryofui dan sayangnya hanya ayahnya sendiri yang berhasil dijemput, sementara Eise harus tinggal dan bertahan seorang diri di negara tersebut. 是が非でも俺を真に連れ戻さ。俺が修羅の道を行く理由だ。 Selama bertahun-tahun, Eise tumbuh besar dengan hidup luntang-luntung sebagai musuh dari semua orang dan dibully habis-habisan oleh warga di sana, hingga pada suatu hari muncul seorang pedagang pasar gelap bernama Shika yang menyelamatkannya dan kemudian memberinya tempat untuk berlindung. 初めて人に救われた。 Singkat cerita, setelah bertahun-tahun terlantar di negara musuh, sang kakek, raja dari negara Jin, tiba-tiba meninggal di mana ayahnya ditunjuk sebagai raja yang baru dan itu artinya kini Eise menjadi putra mahkota di mana akhirnya negara Jin mengirim seorang mata-mata untuk membawanya kembali. お迎えに上がったのです。この仕事聖様を真へお届けします。 Disinilah Shika lalu memutuskan untuk membantu Eise kembali ke negaranya dengan memanfaatkan skill penyelundupannya, di mana awalnya Shika dapat mengelabui semua penjagaan dengan menyogok mereka, namun di penjagaan terakhir, seorang penjaga tiba-tiba memanah box tempat Eise bersembunyi hanya karena iseng yang mana panah tersebut melukai tangan Eise. 試し撃ちだよ。 Walaupun begitu, Eise masih tetap tenang tanpa ekspresi sama sekali. Namun bukan tanpa alasan karena ternyata setelah ditinggal oleh ayahnya dan semua penderitaan yang didapatkan selama hidupnya membuatnya tidak bisa lagi merasakan rasa sakit dan emosi maupun empati. Intinya dia sudah mati rasa dan oleh karena itulah dia tidak akan bisa menjadi raja yang baik.
Sayangnya saat itu juga pasukan negara Zhao menyadari pelarian Ace di mana mereka mengirim pasukan untuk mengejarnya dan hal itu membuat rencana Ace tidak berjalan lancar karena Shika dan yang lainnya harus mengorbankan nyawa mereka demi membawa Ace melewati perbatasan hingga akhirnya dia bertemu dengan pasukan Shobun Kun dari negara Jin. Di saat-saat terakhir Shika itulah dia meminta Ace berjanji untuk menjadi raja yang hebat suatu saat nanti. Dan disinilah untuk pertama kalinya dia merasakan kembali rasa sedih dan menangis setelah sekian lama, dan dari sini dia berniat untuk menyudahi peperangan antara 7 negara tersebut dan menyatukannya menjadi sebuah negara besar. それが最初の約束だ。 Setelah mendengar langsung alasan dan tekad dari Raja Ace, Jenderal Ogi lalu memerintahkan Shin yang dari tadi ngumpet dan mendengarkan semua percakapan mereka untuk memanggil semua orang kembali ke ruangan. Dengan begitu, Jenderal Ogi yang selama ini memilih untuk rehat dari medan pertempuran pun kini secara resmi aktif kembali dan ditunjuk sebagai panglima perang untuk memimpin pasukan mengambil kembali wilayah mereka. Tidak hanya itu, Shin yang saat ini menjadi muridnya juga ditunjuk menjadi komandan unit berkekuatan 100 orang, lumayan. Tapi mereka justru mempunyai tugas khusus dan berada langsung di bawah Jenderal Ogi. Di sini Shin juga kembali memanggil Kyokai ke dalam unitnya tersebut. Malam harinya sebelum penyerangan, Shin menyempatkan diri untuk berlatih bersama Kyokai walaupun kalau Baiwan, Shin masih kalah melawannya yang notabene memang berasal dari klan pembunuh, sehingga muncullah pertanyaan dari mana kekuatan Kyokai berasal. Kyokai lalu menjelaskan kalau klannya mempunyai ritual yaitu tarian untuk berkomunikasi dengan para dewa yang kemudian diwariskan secara turun-temurun yang bernama tarian pedang yang mana membuat pemakainya kerasukan dan akan bergerak dengan sendirinya alias senjatil. Namun menurut Kyokai, bukan hanya klannya yang mempunyai kekuatan sejenis karena ada beberapa ahli bela diri lain yang juga mampu melakukan hal itu walaupun tanpa mereka sadari. Dari sekian banyak orang dengan kemampuan tersebut, yang paling mengerikan adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai titisan dewa dan mereka dikenal dengan julukan Bushin alias dewa perang. Bushin to yobu. Setelah melakukan beberapa persiapan, keesokan harinya, armada perang negara Jin yang dipimpin oleh Jenderal Besar Ogi lalu mulai OTW ke medan pertempuran, di mana setelah sekian lama, mereka akhirnya berhadapan kembali dengan armada perang dari negara Zhou. Zengun, Zenshi. Saat itu, armada perang Zhou dipimpin oleh 3 orang komandan batalion yaitu Choso, Mangoku, dan Fuki yang juga berperan sebagai ahli strategi pasukan mereka. Sementara pasukan negara Jin dipimpin oleh Jenderal Besar Ogi dengan membawai 3 pasukan besar lain yaitu pasukan pribadinya sendiri yang terdiri dari para tentara elit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, lalu pasukan Ryofui yang dipimpin oleh Mobu, dan pasukan utama negara Jin yang mana unit Shin juga termasuk di dalamnya. Serangan gelombang pertama dilakukan oleh Mobu dan pasukannya yang langsung menyerang pasukan tengah musuh, di mana kekuatannya pun sampai terdengar hingga kejauhan. Lalu disusul dengan pasukan elit di sebelah kiri yang melakukan serangan dari arah samping, sementara pasukan Zhao terlihat masih menahan serangan tersebut di mana mereka membalas dengan mengerahkan pasukan dari sisi kanan yang dipimpin oleh Komandan Mangoku.
Anehnya, walaupun secara jumlah pasukan Zhao sedikit lebih banyak dari pasukan Jin, namun Jenderal Oki tetap menyerbu secara terang-terangan dari arah depan, dan ternyata disinilah peran unit Shin yang hanya terdiri dari 100 orang prajurit petani. Dengan memanfaatkan kecilnya unit mereka yang tidak terlajak, terinspirasi dari perang melawan negara Wei kemarin, Oki memberikan misi kepada mereka untuk melakukan serangan langsung dan menyingkirkan otak dari pasukan musuh yang tidak lain adalah Komandan Fuki. 軍師並みの戦術眼を持つ頭脳派 大な存在となります。 Diceritakan kalau dia sangat ahli dalam analisis peperangan, sehingga semakin lama peperangan itu berlangsung, dia akan semakin mempelajari banyak hal yang artinya pasukan mereka akan semakin kuat. Minusnya, tentu saja dia dilindungi oleh pasukan terhebat dari negara Zhao. Namun di sisi lain, hal itu juga membuatnya cukup arogan, dan untuk itu, Oki sengaja menyuruh 100 orang infanteri petani agar Fuki meremehkan mereka. 不可能です。いくらなんでもそれでは全滅しに行くようなものです。 Walaupun beberapa orang prajuritnya sempat khawatir karena menganggap kalau itu adalah misi yang mustahil, namun Shin tetap optimis dan meyakinkan rekan-rekannya tersebut kalau dia mampu memimpin mereka semua untuk menyelesaikan misi tersebut. So, hanya dengan bermodalkan 100 orang, Shin kemudian mulai menyusup menuju ke garis belakang pertahanan musuh dengan memanjat perbukitan untuk melaksanakan misi yang sangat krusial bagi jalannya pertempuran tersebut. Tapi walaupun di sini Shin dan yang lainnya sudah memilih jalur yang agak repot, namun mereka masih tetap harus berhadapan dengan pasukan musuh yang ternyata juga standby di wilayah tersebut, dan terpaksa unit khusus Shin pun harus melawan mereka walaupun hanya berjumlah 100 orang. 行くぞ。 Lalu karena pasukan musuh tidak ada habisnya sedangkan kondisi geografis sangat tidak menguntungkan, beberapa orang dari unit Shin lalu mengusulkan untuk memecah tim menjadi dua, satu bertahan di tebing untuk menghalangi pasukan musuh, satu lagi melanjutkan perjalanan karena lokasi Komandan Fuki sudah sangat dekat yang berada di balik bukit tersebut. Berita tentang unit Shin yang mulai menerobos dari arah samping akhirnya sampai ke telinga Komandan Fuki. Namun karena saat itu dia sedang fokus mengatur pasukannya di medan perang utama, Shin dan yang lainnya sama sekali tidak digubris olehnya. Ditambah lagi setelah mengetahui kalau jumlah pasukan tersebut hanya kurang dari 100 orang dan bahkan bukan prajurit terlatih, dia tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali. Sementara itu di medan peperangan utama, pasukan elit negara Jin terlihat seolah mendominasi dengan melakukan serangan secara terus-menerus, hingga pada suatu momen pasukan Zhao akhirnya mundur dari garis depan. Melihat kalau itu adalah kesempatan untuk menyerang, para prajurit negara Jin pun semakin bersemangat dan maju lebih jauh lagi. Namun sayangnya mereka tidak menyadari kalau itu adalah sebuah perangkap yang telah direncanakan oleh Komandan Fuki untuk menghabisi mereka sekaligus dengan hujan anak panah. Di sisi lain, Shin yang melihat kejadian itu dari atas bukit, kemudian memutuskan untuk langsung all-in turun ke bawah dan menyerang pasukan pelindung Komandan Fuki secara langsung. Hal itu nekat dia lakukan karena jika tidak, maka pasukan Jin yang posisinya tertekan akan semakin hancur dan membuat pasukan mereka akan berfokus kepadanya. So, tanpa pikir panjang, Shin dan unitnya pun langsung lompat dan berlari sekuat tenaga ke arah Jenderal Fuki berada. Walaupun dengan bersusah payah, semakin dekat dengan Komandan Fuki, tentu saja semakin banyak juga pasukan yang berusaha menghentikannya. Dan disinilah Komandan Fuki akhirnya mulai memperhitungkan kemungkinan Shin yang dengan ajaibnya sampai ke titik itu. Saat itu juga, Fuki sadar kalau sedari awal, Oki memang memancingnya untuk mengepung pasukan utama, yang mana kalau itu benar, berarti pasukan petani yang mengincarnya itu bukanlah pasukan sembarangan, dan untuk itu, dia langsung memutuskan untuk memundurkan pasukannya.
Namun usahanya itu terlambat karena Shin dan unitnya telah berhasil menerobos penjagaan pasukannya dan tanpa dia sadari, tiba-tiba saat itu juga, Shin sudah seperti menjadi pahlawan perang bagi negara Jin dan bersamaan dengan gugurnya Komandan Fuki yang juga adalah seorang ahli strategi pasukan Zhao, Komandan Choso yang mendengar hal itu lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk sementara mundur dan memindahkan markas mereka ke perbukitan. Namun menurut Jenderal Oki, semua itu hanyalah awal karena pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah ini. どうも匂います。 Singkat cerita, malam harinya setelah seharian bertempur di medan perang, diperlihatkan unit Shin bersama dengan para prajurit lainnya yang sedang berkumpul sambil bakar-bakar merayakan kemenangan hari pertama peperangannya, di mana secara tiba-tiba muncul seseorang dengan membawa senjata besarnya yang datang entah dari mana dengan berjalan kaki dan langsung menyerang mereka. Walaupun Shin dan Kyokai sempat berusaha menghentikan orang tersebut, namun level kekuatan mereka terlihat jauh berada di bawahnya, di mana kemudian dia memperkenalkan dirinya bernama Houken, salah satu orang yang dijuluki sebagai Bushin alias dewa perang yang ditakuti oleh klan Kyokai. 教会の一撃をかわした因縁の戦い。 Kabar tentang serangan itu pun dengan cepat sampai ke aula raja di mana Sobun Kun yang juga mendengarnya langsung menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi dulu salah satu dari 6 jenderal besar negara Jin bernama Kyo yang juga kekasih Jenderal Oki sempat berduel dengan Houken, namun karena saat itu dia tidak mengetahui apa yang dilawannya, beliau justru tewas di tangan Houken. Mendengar hal itu, Jenderal Oki pun tidak tinggal diam dan langsung membalas perbuatannya dengan menyerang wajahnya. Namun entah bagaimana, Houken masih bisa selamat dari serangan Jenderal Oki dan sejak saat itu dia tidak pernah kelihatan lagi. Hingga akhirnya mendengar kalau Jenderal Oki memimpin pasukan negara Jin, dia pun kembali muncul yang mana hal itu sekaligus menjadi alasan Jenderal Oki yang tiba-tiba kembali berniat turun ke medan perang melawan negara Zhou. Ternyata dia sudah menyadari kehadiran Houken yang mana artinya peperangan itu bisa dibilang adalah pertempuran pribadi mereka untuk saling membalaskan dendam. Dan itu juga menjadi ending dari film ketiga di sequel Kingdom, di mana seharusnya paling tidak masih ada satu lagi karena cerita season 1 di animenya masih kurang seperempat lagi, Jenderal Oki melawan Houken. So, intinya saya agak kecepetan ngerangkumnya tapi nggak apa-apa, paling tidak bisa sedikit tahu jalan cerita film pertama sampai ketiga dan sedikit penjelasan sebelum film keempatnya keluar di Netflix harusnya. Ditunggu aja, sabar.